Perkenalkan, namaku Andika, aku baru saja menginjak umur 30 tahun. Nama panggilan akrabku adalah Dika. Sekarang aku bekerja di suatu perusahaan multimedia desain dan marketing di Jakarta. Fokus dari pekerjaanku lebih menuju ke arah website desain. Statusku masih belum menikah, dan juga masih belum punya pacar yang serius. Aku adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak dan adikku laki-laki semua. Sekarang kakak kandungku telah berkeluarga, dan tinggal di Denpasar. Adik kandungku baru saja menyelesaikan kuliahnya di Jakarta, dan kami tinggal bersama. Sejak aku pindah ke Jakarta, orang tua kami membeli rumah di Jakarta agar aku dan adikku tidak gampang terpengaruh oleh sifat dan kebiasaan anak-anak kos yang tidak benar. Memang aku akui itu kekhawatiran yang berlebihan, tapi bagi kami itu adalah berkat karena telah diberi tempat tinggal oleh mereka. Kakak sulungku sejak tamat SMA, sekarang SMU, langsung pindah ke Denpasar, Bali. Dia mengambil bidang kedokteran, dan kini sekarang dia berhasil membuka praktek sendiri di Denpasar dan menetap di sana. Setelah lama dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain di daerah terpencil untuk ujian praktek dan juga karena suruhan pemerintah. Aku ingin menceritakan pengalaman mengesankan sewaktu aku masih kuliah di Kota Pahlawan, Surabaya, hampir 10 tahun yang lalu. Pengalaman ini melibatkan hubungan aku dengan kakak sepupuku yang berumur 5 tahun lebih tua dari aku. Kalau aku pikir-pikir lagi sekarang, keperjakaanku diambil oleh kakak sepupuku sendiri, dan tidak ada rasa penyesalan di dalam diriku. Atau mungkin karena aku adalah lelaki, jadi masalah keperjakaan tidak terlalu penting bagi kami kaum Adam. Kakak sepupuku bernama Jesse, tapi sejak kecil aku selalu memanggilnya Ci Jess atau hanya Cici yang artinya kakak perempuan. Kami berasal dari kota yang sama yakni kota Surabaya. Jesse adalah anak dari kakak perempuan ibuku. Dia adalah anak bibi yang sulung dari 3 bersaudara. Jesse pada saat 10 tahun yang lalu berwajah cantik, putih, dengan tinggi badan 165 cm. Dadanya montok, meskipun tidak begitu besar. Tapi pinggulnya bukan main indahnya. Anehnya anak dari ibuku semuanya lelaki, sedangkan anak dari bibi semuanya perempuan. Rumah kami tidaklah jauh, dan sewaktu masih SMP dan SMA, Jesse selalu mampir ke rumahku hampir tiap 3 kali seminggu. Karena tempat les private matematika dan fisikanya hanya beberapa meter dari rumahku. Jadi daripada pulang ke rumahnya dulu seusai sekolah, dia memilih untuk mampir di rumahku untuk makan siang lalu berangkat lagi ke les private-nya. Bisa dikatakan meskipun umur kami beda 5 tahun, tapi kami sangat akrab. Jesse ramah, lembut, dan sangat perhatian kepada kami. Kami menganggap Jesse seperti kakak kandung sendiri. Tapi aku selalu merasa Jesse memberi sedikit perhatian lebih kepadaku. Waktu itu aku berpikir mungkin karena kakak sulungku hampir seumur dengannya, dan adik bungsuku umurnya beda amat jauh darinya. Tapi setelah kejadian malam itu, aku baru mengetahui kenapa Jesse memberikan perhatian lebih kepadaku. Jesse sering bercurah hati denganku, meskipun waktu itu aku masih duduk di bangku SD. Kadang-kadang aku tidak mengerti apa yang dia omongkan. Kalau dia tertawa, aku pun ikut tertawa. Meskipun aku waktu itu tidak tahu kenapa harus tertawa. Mengingat-ingat itu lagi, aku bisa tertawa sendiri sekarang. Jiwa anak-anak masih lugu dan polos. Semenjak tamat SMA, Jesse pindah ke Bandung dan kuliah di sana. Sejak kepindahan Jesse, terus terang aku merasa kehilangan dan kadang-kadang rindu dengannya. Hanya setahun 2 kali Jesse pulang ke Surabaya, dan itu hanya untuk beberapa minggu saja. Dan yang mengesalkan, tiap kali Jesse pulang, selalu saja saat aku harus menghadapi ujian umum. Jadi waktuku untuk bermain-main dengan dia sangatlah terbatas. Aku juga pernah sempat cemburu oleh lelaki yang sekarang menjadi suami Jesse, sewaktu Jesse membawanya pulang bertemu keluarganya dan keluargaku. Rasa cemburu ini sangatlah beda.
Tidak sesakit rasa cemburu terhadap pacar sendiri. Mungkin rasa cemburu karena takut akan kehilangan kakak kesayangan saja. Lelaki itu bernama Bram. Bram berasal dari kota Samarinda, yang kebetulan kuliah di universitas yang sama dengan Jessie. Hubungan Bram dan Jessie terus berlangsung sampai akhirnya seusai kuliah, mereka memutuskan untuk segera menikah. Keputusan menikah ini atas permintaan Bram, karena dia harus kembali ke Samarinda dan melanjutkan usaha orang tuanya. Jessie menikah di usianya yang ke-24 tahun. Tentu saja setelah menikah Jessie harus ikut Bram ke Samarinda. Semenjak kepindahan Jessie ke Samarinda, hubungan kami sempat terputus selama 2 tahun. Dan kabar tentang Jessie hanya bisa ku dapatkan dari bibi ibu Jessie saja. Pada saat itu Jessie masih belum dikaruniai seorang anak. Tiap kali aku bertanya kepada bibi mengapa sampai saat itu Jessie belum memiliki momongan, jawaban bibi selalu saja sama, ya antara kesibukan Jessie membantu usaha Bram atau Jessie sendiri masih belum siap memiliki momongan. Ternyata memang benar, sejak Jessie menikah dan pindah bersama Bram di Samarinda, usaha Bram benar-benar lancar dan berkembang pesat. Bram memiliki toko yang luas dan terbagi menjadi 2 bagian. Bram menangani usaha bisnis di bidang handphones dan aksesorinya. Sedangkan Jessie menangani usaha bisnis di bagian konveksi dan aksesorinya seperti jepit rambut, anting-anting, dan sebagainya. Bram dan Jessie sering terbang ke Jakarta untuk order handphone dan barang-barang model terbaru di Indonesia untuk dijual di toko mereka. Suatu hari setelah 2 tahun lamanya tiada kontak dengan Jessie, tiba-tiba Jessie terbang ke Surabaya karena rindu dengan orang tuanya. Bram tidak datang bersamanya dan Jessie hanya tinggal untuk 10 hari saja. Tapi kunjungan kali ini tidak tepat pada waktunya. Rencana Jessie pulang ini untuk memberi kejutan buat orang tuanya, malah dia lebih dikejutkan lagi oleh orang tuanya. Waktu itu bibi dan paman harus terbang ke Thailand karena liburan dan tidak mungkin dibatalkan karena tiket dan semua akomodasinya sudah dibayar. Jadi Jessie bertemu dengan bibi paman hanya untuk 2/3 hari saja. Selanjutnya Jessie harus menjaga rumah dan kedua adiknya. Saat itu aku masih duduk di bangku kuliah, dan kebetulan baru memasuki semester baru. Tiada kesibukan yang berarti di saat kami baru memasuki semester baru. Pada hari Jumat siang kira-kira jam 2 siang, sepulang dari kuliah, aku langsung memutuskan untuk pulang ke rumah saja. Tidak seperti biasanya. Biasanya setiap hari Jumat, aku dan teman-teman kuliah pasti langsung ngafe atau istilahnya ngeceng kalau bahasa kami bilangnya ngejeng di mall. Waktu tiba di rumah, Jessie sudah ada di sana dan lagi menonton VCD bersama pembantu. "Halo Cijes, kapan datang?" sapaku. "Halo Dika, baru aja datang. Cici bosan di rumah. Taraf dan Dina lagi keluar tuh ama cowok-cowoknya. Jadi Cici bosan di rumah sendiri. Jadi yah pindah aja di sini," jawabnya ringan. "Cijes dah makan belum?" "Tanya saja. Sudah tadi. Tuh ada ikan goreng ama sambel lalapan mbak punya. Mantep tuh," canda Jessie sambil melirik ke pembantuku. Aku kemudian masuk kamar dan mengganti pakaian rumah. Jessie waktu itu sedang nonton film Armageddon, Bruce Willis. Salah satu film favoritku. Kemudian aku join dengannya nonton bersama-sama sambil makan siang di depan TV. Tapi memang benar, ikan goreng sambal lalapan pembantuku memang tiada tandingannya. Sempat saja aku tambah 2/3 piring. Di tengah-tengah menonton VCD, pembantuku menawarkan kami jus buah. Tentu saja tawaran yang tidak boleh dilewatkan. Di siang bolong begini, jus buah segar adalah penawar yang paling tepat. Aku duduk di atas sofa sambil kakiku naik di meja, dan Jessie duduk pas di sebelahku. Semakin lama Jessie semakin mendekat ke aku. Aku tidak begitu peduli karena aku sudah terbiasa dengan itu. Bau harum rambutnya sempat tercium saat itu. Jessie tampak bosan, mungkin karena dia telah nonton film itu dulunya. "Dika, Cici bosan nih.
katanya. Terus Cijes mau ngapain? Tanyaku. Gak tahu nih. Mau ke Thailand Cici, jawabnya sambil tertawa. Ya sono, beli tiket. Dika anterin deh sekarang, responku seadanya. Tiba-tiba Jessie mencubit perutku. Cijes mau ke mall nggak? Tawaranku. Malas ah. Mall-mall melulu. Gak ada yang lain. Tanya Jessie. Ada. Mau ke Tretes. Nginep di sono, tawaranku lagi. Boleh sih, tapi nggak hari ini. Masih panas dan macet lagi jam-jam gini, jawabnya. Terus sekarang Cijes mau ngapain? Tanyaku sekali lagi. Ke kamar di Kayo, ada komputer game baru nggak? Tanya dia. Lihat aja sendiri, jawabku santai. Kemudian kami cabut dari depan TV dan membiarkan pembantuku nonton film itu sendiri. Di kamar aku menyalakan AC dan komputer. Aku membiarkan Jessie main-main komputerku, dan aku hanya berbaring di tempat tidur sambil membaca komik manga. Ternyata Jessie tidak jadi main game komputer, tapi malah browsing-browsing foto-foto yang aku skanet sendiri. Zaman itu digital kamera masih mahal dan kualitasnya jelek, tidak seperti saat ini. Jessie terlihat senyum-senyum sendiri melihat foto-foto kami waktu masih kecil. Tiba-tiba bak kesambar petir, Jessie membuat aku mati kutu. Aku lupa total kalau di komputer itu banyak koleksi film-film porno yang aku dapat dari teman-teman kuliah. Hayo apa ini, Dika? Tanya dia sedikit menyindir. Weleh Cijes jangan buka itu dong. Barang privasi. Khusus laki-laki, jawabku seadanya. Emang cewek nggak boleh lihat ya? Tanya dia menyindir lagi. Kalau cewek mau lihat, boleh aja, tapi lihat nanti saja atau kapan-kapan, jangan sekarang, jawabku sambil malu tidak karuan. Cici mau lihat sekarang boleh kan? Lagian cuman begini saja. Dika lupa ya, Cici kan sudah punya suami, jawab dia lagi. Ya udah, terserah Cijes. Tapi suaranya dikecilin ya. Entar mbak kedengaran lagi, pintaku. Tanpa basa-basi, Jessie langsung putar aja film-film porno itu. Anehnya seakan-akan Jessie terlihat menikmati film-film porno tersebut. Koleksiku termasuk banyak dan dari banyak negara, ada Amerika, Australia, Kanada, Jepang, Hong Kong, Taiwan, Thailand, dan sedikit saja yang Indo. Maklum bokep Indo saat itu masih susah didapat. Berbeda dengan zaman sekarang. Cukup lama Jessie menonton film-film bokep itu, tiba-tiba aku dikejutkan oleh panggilannya. Panggilan inilah awal dari segalanya. Dika, pijitin Cici dong, minta mama tuh beliin kursi belajar yang enak. Bikin pegal aja, kata Jessie. Terus terang sejak dulu, aku tidak pernah sungkan-sungkan untuk memijat Jessie apabila dia minta. Tapi kali ini aku keberatan, karena Jessie sedang nonton film porno. Sejak tadi aku pengen keluar dari kamar, dan membiarkan Jessie nonton sendirian. Tapi juga ada sedikit rasa nggak enak kalau meninggalkan dia sendiri. Aku berdiri di posisi yang serba salah. Akhirnya aku memutuskan untuk memenuhi permintaan Jessie. Sekarang mau tidak mau aku ikut nonton film bokep itu bersama Jessie. Aku tidak berani berkata apa-apa. Malu dan risih itu alasan yang paling tepat. Aku akui sejak dari tadi rudal aku sudah cukup berdiri, tapi masih belum maksimum. Cukup lama aku memijat pundak dan lengan Jessie. Tiba-tiba aku dikejutkan dengan suaranya yang membuat jantungku seakan-akan mau copot. Dika, pengen pijet susu Cici nggak? Tanya Jessie. Cebler, kayak kesambar petir, ingin segera pingsan saja aku dengan pertanyaan Jessie itu. Maksud Cijes apa ya? Tanyaku pura-pura gak tahu. Iya, Cici, tanya Dika. Pengen gak pijet susu Cici? Jawab Jessie sambil tangannya meraba payudaranya sendiri. Hanya itu yang bisa saya jawab. Dengan malu-malu aku turunkan kedua telapak tangan aku menuju kedua payudaranya, dan meremasnya lembut. Tubuh Jessie tiba-tiba terkejut sejenak, kemudian santai lagi. Hanya beberapa detik saja, tiba-tiba Jessie berkata, Dika, stop dulu.
Bentar, Cici mau lepas BH dulu. Gila benar nih, aku dibikin gak karuan saja. Jessie melepaskan BH-nya dari dalam kaos putihnya tanpa menanggalkan kaosnya. Nah, kalau begini Dika lebih leluasa, katanya santai. Terang aja, aku bisa merasakan daging lembut yang menonjol jelas di dadanya, meskipun masih terbungkus kaos putihnya. Aku menelan ludah, malu, risih, grogi tapi kedua telapak tangan masih meremas-remas payudaranya. Rodal penisku sekarang menjadi berdiri tegak, dan amat keras. Ehem, ah. Suara Jessie perlahan-lahan berubah seperti suara pemain wanita di film bokep yang sedang kami tonton. Tangan kanan Jessie sekarang sudah tidak memegang mouse komputer lagi, tapi meremas telapak tanganku yang sedang sibuk meremas-remas payudaranya. Aku benar-benar masih hijau di bidang beginian. Edukasi seks yang aku dapatkan hanya dari film-film bokep saja. Reality sex experience masih belum pernah sama sekali. Ini saja pertama kali aku meremas payudara seorang wanita. Dika, suara Jessie makin seksi dan inilah pertama kali aku melihat wajah Jessie dalam keadaan terangsang alias horny. Kakak sepupu yang biasanya manis dan lembut, kini berubah menjadi wanita yang sedang haus akan seks. Aku tidak pernah menyangka kalau Jessie ternyata sangat mahir di bidang ini. Tanpa sungkan-sungkan lagi, Jessie bertanya dengan vulgarnya, Dika, pengen gituan ama Cici enggak? Anu, gituan apa Ci? Tanyaku pura-pura lagi. Dika jangan pura-pura blow on jawab Jessie sambil mencubit tanganku. Tapi Dika emang nggak tahu, pengen gituan apa sih? Jawabku masih pura-pura lagi. Idih Dika, reseh nih. Maksud Cici itu, Dika pengen nggak ngentot ama Cici. Kali ini pertanyaannya semakin bertambah vulgar. Istilah ngentot jarang dipakai di Surabaya waktu zaman itu. Istilah ini umum dipakai di Jakarta dan sekitarnya. Mungkin karena dulunya Jessie pernah kuliah di Bandung, jadi istilah ini sudah biasa diucapkan olehnya. Hah, yakin nih Ci Jess, di sini sekarang. Entar kedengaran Mbak loh, jawab panik. Kunci aja pintunya, kayaknya Mbak lagi tidur siang. Lagian kita putar musik aja biar nggak kedengeran, jawab Jessie. Tanpa diberi aba-aba, dengan cepat aku mengunci pintu kamar, kemudian menutup film bokep tadi dan menggantikannya dengan mod 3 program. Jessie sudah berbaring di atas ranjangku sambil memandangku yang sedang berdiri di samping ranjang. Tidak tahu harus mulai dari mana. Seakan-akan mengerti dengan tingkah lakuku yang mau hijau. Jessie kemudian menarik tubuhku agar bergabung dengannya di atas ranjang. Tanpa malu-malu, tangan Jessie menjulur ke dalam celana boxerku, dan dengan singkat saja batang penisku telah digenggamnya dengan mudah. Wah, kok dah tegang nih? Tanya Jessie menggoda. Ci Jess bisa aja nih. Jawabku malu-malu. Dika pernah nggak gituan ama cewek lain? Tanya Jessie penasaran. Menurut Ci Jess gimana? Jawabku malu-malu. Kalau menurut Cici sih, kayaknya belum pernah ya. Dika masih malu-malu gitu, tapi mau. Godanya lagi. Cici ajarin Dika ya. Tapi ini untuk kali ini saja. Tidak bakalan ada lain kali. Cici mau ambil Dika punya perjaka, kata Jessie sambil tertawa. Aku seperti tidak mengenal Jessie sebagai kakak sepupuku yang seperti biasanya. Perasaan sayang aku sebagai adik sepupu terhadap kakak sepupu berubah menjadi perasaan nafsu birahi. Pengen sekali aku menidurinya dan menikmati tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dengan segera saja kulepas semua pakaian yang aku kenakan termasuk celana boxerku. Kini aku yang terlanjang bulat. Mungkin karena terlalu nafsu dan grogi. Aku sampai lupa kalau Jessie masih berpakaian lengkap. Bror, semburan angin AC benar-benar dingin. Dengan segera aku matikan AC di kamar. Refleks tubuh aku untuk menghindari dari masuk angin. Ci Jess, nggak lepas baju? Tanya aku lugu. Entar dulu, pelan-pelan dong sayang, jawab Jessie santai.
Terus terang panggilan kata sayang di sini berbeda sekali rasanya dengan kata sayang yang sering Jessie ucapkan dulu-dulunya. Kali ini seakan-akan kata sayang yang berarti seperti aku milikmu atau nikmatilah aku, atau apalah gitu. Yang pasti berbau seks. Aku berbaring di atas ranjang dengan posisi badan terlentang, kedua telapak tangan di atas perut, dan dengan batang penis yang menegang. Jessie seperti mengerti apa yang harus dia perbuat. Jessie mengarahkan tubuhnya di atas tubuhku dan memulai actionnya. Pertama-tama dia mencium leherku, kemudian menjilati kuping aku. Tentu saja bulu romaku berdiri dibuatnya. Aku mencoba mencium bibirnya, tapi tiap kali aku mencoba, Jessie selalu menghindar saja. "Cijes, Dika mau cium bibir Cici," kataku. "Jangan Dika. Ciuman bibir kan hanya buat pacar." "Cici kan bukan pacar kamu," jawab Jessie. Aku hanya mengangguk saja pertanda setuju, dan kemudian membiarkan dirinya menjelajahi seluruh tubuhku. Jessie benar-benar mahir dalam bidang beginian. Dia dengan cepat bisa mengetahui di mana titik kelemahanku tanpa harus bertanya kepadaku. Dengan tanpa ragu-ragu dia mengulum lembut batang penisku, dengan sesekali menjilat-jilatnya. Tubuhku bak melayang di surga, setiap hisapan yang dia berikan terhadap batang penisku membuatku melayang-layang. Cukup lama dia bermain dengan batang penisku, akhirnya dia berhenti dan membuka kaosnya. Oh my gosh, pertama kali ini aku melihat sepasang payudara indah milik Jessie. Selama aku hanya menikmati bagian atasnya saja yang putih mulus ditutupi oleh baju renang. Kali ini semuanya terbuka lebar. Begitu putih, mulus, dan warna putingnya yang coklat muda menantang di depan mataku. Jessie menyuruhku mengulum puting susunya. Untuk yang ini aku bisa, seperti mengulum permen kap-pakap saja. Ah, terdengar suara erangan halus Jessie. Dia berusaha menahan suaranya agar tidak terdengar oleh pembantuku. "Dika, tolong lepas celana Cici dong," pintanya lembut. Tentu saja tawaran yang mahal. Dengan segera aku lepaskan celana jeansnya plus celana dalamnya. Sekali lagi, oh my, aku menjadi sesak napas sekarang. Aku sekarang bisa melihat memek Jessie dengan jelas. Sungguh indah. Lebih indah dari memek-memek yang pernah aku lihat dari film-film porno. Jembutnya juga halus dan tidak begitu lebat. Pahanya mulus, dan perutnya langsing. Tidak pernah terpikir olehku sebelumnya bahwa Jessie seseksi ini. Walaupun telah menikah lebih dari 2 tahun, Jessie masih rajin merawat bentuk tubuhnya. Terpintas di dalam pikiranku untuk menjilat-jilati memek milik Jessie seperti yang sering aku lihat di film bokep. Tapi niat ini ditolak oleh Jessie, mungkin karena takut aku tidak tahan mencium aroma memek. Jadi aku hanya diperbolehkan untuk memainkan tanganku di bagian itilnya. Memek Jessie lembut sekali dan kini menjadi basah. Suara erangan nikmat Jessie semakin menjadi-jadi, dan kadang-kadang sedikit terlepas kontrol. "Dika, geli Dika," suara Jessie yang sedang bernafsu. "Enak Cijes?" tanyaku. Tapi Jessie seakan-akan tidak mendengar pertanyaan ini. Dia masih tetap berkonsentrasi dan menikmati setiap sentuhan-sentuhan yang aku berikan. Memek Jessie semakin basah dan licin. Kali ini tubuhnya sedikit menegang. Saat itu aku tidak mengerti apa yang akan terjadi dengannya. Yang terdengar dari mulutnya hanya Dika. Cici mau datang, Cici mau datang." Hanya dalam hitungan detik, tiba-tiba tubuh Jessie mengejang dan menjerit keras. Aku panik dan segera saja aku tutup mulutnya dengan tanganku. Napasnya terengah-engah dan memelukku sekencang mungkin. Tubuh Jessie berkeringat, maklum saat itu AC telah aku matikan. Mengingat Surabaya kota yang panas, tidak heran Jessie jadi berkeringat. "Dika Tangyu," katanya sambil terengah-engah. "Dika mau rasain masuk ke sini nggak?" katanya sambil menunjuk memeknya yang sudah basah. Aku hanya mengangguk malu-malu sambil berkata, "Kalau Cijes izinin, Gesmek mau aja masuk ke sana." "Idih, genit kamu. Jelas Cici izinin dong."
Masa Cici cuma izinin pegang? Kan tanggung, jawabnya genit. Kemudian dia menambahkan, Dika, tapi ini hanya untuk hari ini saja ya. Dan ini hanya rahasia kita berdua saja. Jangan sampai ini terbongkar ke orang lain, apalagi kalau sampai suami Cici tahu. Cici bisa bunuh diri, katanya serius. Hus, mana boleh begitu Cijes, jawabku tegas. Makanya, Dika harus jaga rahasia ini, oke? Pintanya. Aku hanya memberikan signal peace, yang berarti I swear. Sekarang Dika ambil posisi di atas Cici. Cici tuntun dedek Dika dulu. Jangan sembarangan main tusuk ya. Katanya lagi. Aku hanya bisa mengangguk saja. Dengan mengambil posisi di atasnya, Jessie mencoba menuntun batang penisku masuk ke dalam memeknya. Aku menjadi nggak sabar lagi, pengen cepat-cepat masuk ke dalam. Aku begitu bernafsu saat itu. Selesai berhasil menembus masuk ke dalam memek Jessie, mata Jessie terpejam dan mulutnya bersuara basah UGH. Saat penisku terbenam di dalamnya, aku belum ingin mencoba memainkan pinggulku. Aku ingin merasakan hangatnya memek Jessie untuk beberapa saat. Pertama kali penisku masuk ke liang vagina wanita. Kenapa Dika? Kok diam saja? Tanya Jessie. Dika pengen diam dulu Ci. Punya Cici anget banget, jawabku. Enak? Tanya Jessie sekali lagi, dan aku menganggukkan kepalaku. Kalau gitu kocok sekarang ya, entar kalau Dika pengen keluar pejunya, keluarin aja ya. Jangan mencoba untuk ditahan. Ini kan pertama kali buat Dika, jadi Cici bisa maklum kalau Dika belum bisa mengontrol keluarnya peju, jelas Jessie. Perlahan-lahan aku memainkan pinggulku. Aku belum terbiasa. Aku sedikit grogi. Jessie membantuku memainkan pinggulku agar dorongan dan irama kocokan batang penisku lebih berirama. Selangkangan Jessie dibuka lebih lebar olehnya, agar memberikan ruangan untukku bergerak lebih leluasa. Ah, Dika cepet pinter kamu. Yah disono terus. Terus lebih dalam lagi. Puji Jessie. Aku hanya tersenyum saja. Desahan Jessie menjadi-jadi. Jessie berusaha sekuat mungkin menahan desahannya agar tidak sampai terdengar terlalu keras. Jessie tampak bernafsu sekali, dan mulai mengeluarkan kata-katanya yang jorok. Aku pun mendengar kata-kata jorok Jessie, menjadi makin bernafsu juga. Aku merasa seperti lelaki satu-satunya yang mampu memuaskan nafsu birahi Jessie. Dika, entotin Cici terus, entot Cici terus, kontolnya enak banget sih. Melihat kelakuan Jessie, aku menjadi seakan-akan terbawa olehnya, dan seperti penyakit menular, aku pun mulai ngomong yang jorok-jorok pula. Iya Ci, Dika entotin terus memek Cici. Kalau bisa entot terus forever. Kacau deh kata-kataku. Dika, Cici mau kencing. Geli banget. Arti kencing di sini bukan air seni beneran, tapi karena terlalu gelinya Jessie merasa seakan-akan pengen kencing. Yang pasti memek Jessie makin basah saja. Suka nggak ngentot ama Cici? Suka nggak? Memek Cici enak nggak? Tanya Jessie kacau. Enak banget Cici, enak banget. Dika nanti kapan-kapan minta lagi ya. Gak mau sekali doang, please. Mohonku. Iya, asal Dika suka. Dika boleh entot Cici terus. Jawabnya. Aku menjadi amat gembira mendengarnya. Cijes suka ngentot tertanya ayah. Baru tahu Dika, kataku. Siapa di dunia ini yang gak suka ngentot, Cici juga manusia kan? Jawab Jessie. Tubuhku terus memompa-mompa Jessie, dan kali ini aku yang menjadi berkeringat. Hampir seluruh badanku basah, dan itu membuat Jessie semakin bernafsu. Kadang-kadang dia mengusap dadaku yang berkeringat dengan telapak tangannya, dan kadang-kadang menjambak lembut rambutku. Cijes, Dika kayaknya mau meledak entar lagi. Gimana nih, kataku panik. Keluarin aja kalau udah nggak tahan. Jawabnya, iya, Dika mau keluar entar lagi. Cici siap-siap yah, kataku lagi. Jessie hanya mengangguk saja.
Kupercepat lagi goyangan pinggulku. Jessie menjadi seperti cacing kepanasan. Dika, Cici juga mau datang. Enak bener kontolnya sih. Puji Jessie lagi. Cijes. Dah di puncak nih. Entar lagi. Kataku nggak karuan. Barengan ya sayang. Cici juga mau datang sayang. Jessie mengigau. Mendengar kata sayang lagi, aku menjadi tambah bernafsu lagi. Bendungan pejuku sebentar lagi jebol, dan aku tahu pasti kalau itu bakalan tidak lama lagi. Cijes. Dika entar lagi datang, kataku memberi aba-aba. Iya sayang, keluarin ya sayang. Titik. Selang beberapa detik kemudian, Cijes. Dika datang. Kataku sambil batang penisku mengeluarkan semua pejunya di dalam liang memek Jessie. Dika sayang, Cici juga keluar. Sahut Jessie sambil memeluk tubuhku yang basah kuyup. Kubiarkan batang penisku menumpahkan lava hangat di dalam liang memek Jessie. Jessie masih memeluk tubuhku dengan napas terengah-engah. Setelah selang beberapa saat, wajah kami saling berhadapan, dan Jessie segera mencium keningku. Dika, thank you sekali lagi ya, kata Jessie. Dika juga thank you buat Cijes. Ini pengalaman berharga Dika, jawabku. Gak nyesel kamu Dika? Tanya Jessie penasaran. Tidak sama sekali, jawabku tegas yang kemudian terlihat Jessie tersenyum manis. Idih, peju perjaka banyak banget, gak cukup memek Cici yang menampung. Tapi sekarang dah gak perjaka lagi nih. Canda Jessie, aku hanya tersenyum saja. Tapi untuk ukuran perjaka, Dika termasuk hebat loh. Masih saja mampu bikin Cici datang sekali lagi, pujinya. Cijes, bener gak sih kalau cewek menelan peju perjaka bisa awet muda? Tanyaku bercanda. Idih, mana ada yang begituan? Itu kan cuman mitos aja, jawab Jessie. Posisi batang penisku masih menancap di dalam memek Jessie. Masih agak keras sih, tapi nafsu birahiku sudah mereda. Aku biarkan batang penisku di dalam sana sambil memeluk tubuh Jessie. Tubuhku basah kuyup, dan untungnya Jessie tidak sungkan-sungkan memeluk tubuhku yang sedang penuh bermandikan keringat. Aku merasa Jessie memang sayang kepadaku. Tak terasa total waktu kita berperang di atas ranjang lebih dari 3 jam. Jam 6 sorean Jessie pamit pulang, karena dia ada janji dengan teman-teman masa SMA-nya dulu. Pada malam harinya aku menerima SMS darinya yang berkata, Dika, ingat janjinya ya. Jangan bilang-bilang sama siapa-siapa. Entar Cici nggak kasih lagi loh. Kemudian aku balas semsnya, kalau Cijes mau Dika tutup mulut tentang rahasia ini, tolong sumbat mulut Dika ama susu Cijes lagi deh. Idih, masih kurang ya. Dah ketagihan nih ya. Entar sebelum Cici pulang ke Samarinda, Cici kasih lagi deh, balesnya. Malam itu aku tidak bisa tidur, teringat-ingat kejadian erotis siang hari itu. Aku tidak menyangka kakak sepupu yang paling aku sayang dan yang paling aku hormati, kini telah aku tiduri. Aku tidak menyangka kalau Jessie adalah wanita pertama yang pernah aku tiduri. Yang lebih mengejutkan lagi, dia adalah kakak sepupu sendiri yang mana kami berdua masih ada sedikit hubungan darah antara ibuku dan ibunya. Ada sedikit rasa bersalah dan menyesal, tapi karena aku masih tergolong pemuda yang gampang bernafsu, aku masih memiliki pemikiran dan harapan untuk meniduri Jessie sekali lagi sebelum dia pulang ke Samarinda. Dan untungnya pemikiran atau harapanku ini tidaklah sia-sia. Selama sisa 6 hari liburannya di Surabaya, kami selalu mencari kesempatan untuk bercinta. Di kamarku, di kamarnya, dan sekali di bak mandi di rumahnya. Jessie telah berubah bukan saja sekedar kakak sepupu saja, tapi lebih menjadi guru seksku. Dia terlihat sangat mahir dalam memuaskan nafsu birahi laki-laki. Curus goyang pinggulnya dengan posisi dia di atas mampu membuatku babak belur. Seakan-akan dengan posisinya di atas, memeknya terasa seperti meremas-remas dan menyedot batang penisku. Pertama kali Jessie mengenalkan jurus goyang pinggulnya,
Aku tidak mampu bertahan, dan hanya beberapa kali goyangan pinggulnya, aku langsung ejakulasi. Jessie sempat menyindir canda waktu itu, dan maklum melihat kejadian ini. Sehabis setelah bersetubuh dengan Jessie, aku banyak bertanya tentang pengalaman seksnya dengan Bram dan kadangkala aku membandingkan diriku dengan Bram. Tentu saja menurutnya, aku masih sedikit kalah dibandingkan suaminya sendiri. Tapi Jessie mengakui kalau aku sering bermain dengannya, aku akan lebih jago daripada suaminya sendiri. Masalah ukuran penis, Jessie bilang punyaku lebih panjang daripada punya Bram, tapi milik suaminya lebih melebar ke samping alias lebih gendut. Sewaktu aku menanyakan enak mana yang panjang atau yang gendut, dia menjawab kedua-duanya memiliki keasyikan yang sangat berbeda. Dan dia menambahkan sambil bercanda alangkah lebih baik bila ada yang panjang dan gendut. Langsung aja aku merespon candanya dengan mengajak trisam dengan Bram. Jessie menjawab lebih baik dia mati daripada harus trisam dengan suaminya sendiri. Jessie pernah mengaku bahwa dia tidak pernah sebelumnya menaruh perasaan nafsu kepadaku. Hanya karena dia telah hilang kontak denganku lebih dari 2 tahun lamanya. Dan sekembalinya dia ke Surabaya, aku telah banyak berubah terutama dari segi fisik. Dia memujiku bertambah tampan, dan bertubuh padat. Mungkin keaktifanku berenang seminggu 2 kali, menjadikan badanku terlihat padat, meskipun tidak gempal. Karena inilah Jessie mengaku bahwa dia sangat mengagumi perubahan fisikku ini, dan akhirnya memberanikan dirinya untuk mencoba seducing atau menggodaku secara seksual atau singkatnya bermain api denganku. Sebenarnya dia sendiri takut bukan main sebelum persetubuhan kami yang pertama. Takut akan penolakanku, dan takut apabila ketahuan pembantu rumahku. Tapi semenjak persetubuhan pertama kami berhasil, Jessie mengaku menjadi semakin bernafsu denganku. Tidak heran setiap kali aku meminta jatah untuk menyetubuhinya, dia tidak pernah menolak sekalipun. Kalau saja situasinya tidak mengizinkan, dia hanya berbisik atau memberi tanda untuk menahan nafsuku dulu sampai nanti situasinya mengizinkan. Kepulangan Jessie ke Samarinda menjadi pil pahit buatku. Karena guru seksku meninggalkanku di Surabaya sendiri. Hampir tiap hari aku bermasturbasi sendiri sambil membayangkan memori-memori indah menyetubuhi Jessie. Aku merasa seperti pecundang saat itu, karena hanya masturbasi yang bisa aku lakukan. Sering aku menelpon Jessie lewat HP-nya, menceritakan betapa berat aku ditinggal olehnya, dan betapa rindunya aku dengannya. Jujur saja, aku hanya rindu akan kehebatannya bercinta, bau tubuhnya, dan nikmatnya ejakulasi di dalam liang memeknya. Perlu diketahui bahwa selama bersetubuh dengan Jessie waktu itu, aku tidak pernah memakai kondom sekalipun, bahkan belum pernah memegang apa itu kondom sampai hubungan seks berikutnya dengan pacar pertamaku. Aku tidak pernah menanyakan apa Jessie oke saja dengan aku berejakulasi di dalam liang memeknya. Sempat aku khawatir apabila dia hamil karena spermaku. Namun aku lega karena setelah 1,5 tahun kemudian Jessie baru dinyatakan positif hamil. Jadi jarak waktunya berbeda jauh dengan kekhawatiranku. Semenjak itu, aku belum pernah lagi bercinta lagi dengan Jessie. Meskipun kadang-kadang setiap kali pulang ke Surabaya, aku sempat mengajaknya 1 kali saja. Tapi ajakanku selalu ditolaknya, karena Bram ada di sana pula bersama anaknya yang baru lahir. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk pindah ke Jakarta, mencari karirku di sana. Aku belajar banyak dari Jessie, dia selalu memberiku tips-tips cara menaklukkan wanita di atas ranjang. Meskipun kami sudah tidak pernah lagi bercinta, tapi kamu masih tetap berhubungan baik. Seakan-akan tiada rasa bersalah atau rasa aneh semenjak kejadian itu di antara kami. Jessie banyak memberikan nasihat kepadaku tentang perbedaan cinta dan nafsu. Jessie jujur mengatakan kepadaku bahwa saat itu dia hanya nafsu terhadapku, dan hanya ada cinta terhadap Bram. Tips-tips pemberian Jessie amatlah mujarab dan bervariasi. Bekas pacar-pacarku dan teman-teman one night stand di Jakarta, maklum bila di kota metropolis ini,
Seks bebas telah menjadi rahasia umum, menyukai gaya permainan ranjangku. Mungkin bila ada kesempatan, aku akan menceritakan pengalaman menarik lain yang aku alami dengan bekas pacar-pacarku, dan juga teman-teman one night stand. Perlu para pembaca cerita seru Indodiva tahu, banyak wanita-wanita karir dan eksekutif di Jakarta yang tidak mengenakan celana dalam waktu mereka sedang tandang di dugem-dugem Jakarta. Percaya atau tidak, ini kebanyakan mereka lakukan dengan sengaja. Setelah aku tanyakan alasan mereka, salah satunya untuk membuatnya praktis memasukkan batang penis pasangannya tanpa diketahui oleh orang-orang sekitar.